Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asima Sondang Malito. Saya mahasiswa S1 Akuntansi Binus Online dengan NIM 29027100821. Di sini saya akan menjawab diskusi pada forum Research Methodology in Accounting and Finance. Untuk topik yang pertama yaitu What is a Research? Pada diskusi di forum tersebut, eh, adapun pengantarnya yaitu Bank Nasional Indonesia saling menerima laporan keuangan dari UMKM yang mengajukan pinjaman modal. Namun, manajemen bank masih tidak yakin apakah laporan keuangan yang disajikan benar-benar mempengaruhi keputusan kredit analisis. Seorang peneliti akuntansi melakukan penelitian untuk menguji apakah kualitas laporan keuangan UMKM, relevansi, reliabilitas, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Data yang dikumpulkan dari 200 UMKM yang mengajukan kredit selama 3 tahun terakhir. Analisa dilakukan menggunakan regresi logistik. Untuk pertanyaan yang pertama pada forum tersebut, eh, langsung saja ke jawabannya. Jawaban saya, penelitian ini jauh lebih bermanfaat untuk keputusan pemberian kredit karena tidak boleh hanya pada bergantung pada intuisi. Jadi, penelitian ini berguna agar eh, tidak bias terhadap pendapat pribadi maupun individu. Sehingga dengan penelitian ilmiah ini, data yang dikumpulkan dari 200 UMKM yang eh, terdaftar pada kredit 3 tahun terakhir dianalisis secara objektif sehingga bank dapat mengetahui apakah kualitas laporan keuangan si UMKM tersebut benar-benar berpengaruh secara signifikan. Yang kedua, faktor mana yang paling menentukan yaitu apakah faktor relevansi, reliabilitas, dan transparansi. Yang ketiga yaitu mencegah bias dalam menentukan penilaian kredit. Artinya, pada penelitian ini memberikan bukti yang empiris, sehingga keputusan bank menjadi lebih akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu metode penelitian apa yang paling tepat digunakan? Menurut saya, penelitian yang paling tepat digunakan adalah kuantitatif, di mana pada paragraf sebelumnya dikatakan penelitian ini menggunakan navigasi logistik yang sesuai dengan desain penelitian yang ingin menguji apakah laporan keuangan mempengaruhi keputusan pemberian kredit yang bersifat binary, artinya disetujui atau tidak disetujui. Regresi logistik tepat digunakan karena mempunyai 3 faktor, yaitu variable dependennya berbentuk keputusan. Apakah keputusannya ya atau tidak? Yang kedua adalah dapat menguji pengaruh variabel keputusan dan kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, mampu menunjukkan seberapa kuat kontribusi masing-masing variabel seperti relevansi, reliabilitas, dan transparansi pada laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat di sisi bank dan di sisi UMKM tersebut. Menurut saya di sisi bank ini, bank dapat meningkatkan akurasi penilaian risiko dalam memberikan penilaian kredit pada UMKM yang akan mengajukan kreditnya. Yang kedua, meminimalkan kredit macet. Artinya, bank ini mengetahui dari laporan keuangan tersebut, dari track record-nya, apakah modal atau pendapatan yang diperoleh UMKM pada satu periode tertentu dapat membayar utang yang akan diajukannya. Di sisi UMKM bisa mendorong untuk membuat laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dan transparan. Artinya tidak hanya eh, memberikan atau membuat laporan keuangan yang
tidak bisa dinilai karena ini akan mempengaruhi pada penilaian kreditnya juga. Yang kedua, membantu UMKM lebih profesional dalam pengelolaan usahanya. Yang keempat, bagaimana metode ilmiah membantu membedakan antara pengetahuan yang sahih dan keyakinan yang tidak terverifikasi dalam proses penelitian. Dengan metode ini, keputusan didasarkan pada asumsi pribadi, keyakinan subjektif, intuisi semata, serta pengalaman yang belum tentu benar. Melalui metode ini, jadi kita tidak hanya pada pendapat pribadi atau pada pengalaman-pengalaman yang belum tentu selalu benar. Sebaliknya, metode ilmiah ini menghasilkan pengetahuan yang sahih karena berbasis nyata dan berbasis data. Dapat diuji ulang menggunakan teknik statistik serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk topik yang kedua yaitu business research. Dengan pengantar, sejak diberlakukannya PSAK 73 tentang sewa, perusahaan wajib mengakui hak-hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa. Di sini diberikan kasus pada PT Geraha Properti Nusantara, yaitu perusahaan real estate yang banyak menggunakan skema sewa alat berat dan kantor. Merasa keberatan karena laporan keuangannya menjadi terlihat lebih berutang. Setelah implementasi PSAK 73, manajemen khawatir hal ini akan menurunkan penilaian kredit perusahaan dan membuat investor enggan menanamkan modal. Namun, auditor eksternal berpendapat bahwa aturan baru ini justru meningkatkan transparansi keuangan. Seorang peneliti akuntansi melakukan business research untuk meneliti apakah dampak penerapan PSAK 73 terhadap rasio leverage perusahaan, persepsi investor, dan akses perusahaan terhadap pendanaan eksternal. Data yang dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan properti sebelum dan sesudah PSAK 73 diberlakukan, serta survei terhadap analisa pasar modal. Untuk pada pertanyaan pertama, yaitu menurut saya kasus ini termasuk dalam business research akuntansi karena penilaian ini berfokus pada perubahan standar akuntansi dalam yang dijelaskan PSAK 73 itu sendiri tentang sewa. Mempengaruhinya dalam aspek apa? Mempengaruhinya dalam aspek keuangan dan keputusan bisnis perusahaan. PSAK 73 tidak hanya berdampak pada penyajian laporan keuangan, tetapi juga pada rasio leverage-nya, evaluasi kinerja, persepsi investor, dan keputusan pendanaan. Karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman ilmiah mengenai hubungan antara aturan akuntansi dan keputusan ekonomi. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu metode penelitian apa yang sesuai untuk menganalisis dampak pada PSAK 73 ini. Menurut saya, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu menggunakan data laporan keuangan sebelum dan sesudah perubahan PSAK 73 itu. Serta menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan survei atau wawancara dengan investornya dan melakukan analisa pasar modal dan kreditur untuk menilai perubahan persepsi mereka pada PSAK 73. Lalu menganalisis perubahan rasio leverage-nya. Yang ketiga, apa manfaat hasil penelitian ini bagi manajemen dan investor? Menurut saya, bagi manajemennya, untuk mengetahui apakah peningkatan leverage akibat PSAK 73 benar-benar mempengaruhi penilaian kredit dan bisa merancang strategi komunikasi keuangan agar investor
memahami perubahan akuntansi, serta membantu dalam perencanaan pendanaan secara jangka panjang. Bagi investor, menurut saya, investor bisa mendapatkan informasi lebih transparan mengenai posisi keuangan perusahaannya, memahami kualitas aset guna dan kewajiban sewa secara lebih realistis, serta dapat mengevaluasi risiko perusahaan dengan dasar yang lebih akurat. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam penelitian bisnis dapat membantu organisasi menghindari pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi atau bias, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan dan F- FUCA. Eh, Menurut saya, penerapan bisnis ilmiahnya yang bisa membantu yaitu dengan menggunakan prinsip yang pertama itu pengambilan keputusannya berbasis data, bukan perasaan. Yang kedua itu prosesnya harus lebih sistematis. Yang ketiga itu mengurangi bias secara kognitif. Dan yang keempat itu bisa dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih terukur. Mungkin itu untuk pada sesi ini. Saya akan lanjut ke forum yang ketiga dengan dengan ah, judul eh manage apa sih, manager analysis dalam akuntansi. Baik, saya akan melanjutkan pada diskusi forum yang ketiga, yaitu manajer research dalam akuntansi. Dengan pengantarnya, yaitu Pak Arif adalah manajer investasi di sebuah perusahaan sekuritas. Dia ingin menentukan apakah saham-saham di sektor perbankan lebih efisien dalam mencerminkan informasi laporan keuangan tahunan. Bersama, hmm, jangan masuk, masuk.